Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hairina di CNN Indonesia. Jumlah korban keracunan makanan di Kelurahan Genteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi bertambah 2 orang. Sementara 38 warga yang dirawat dipulangkan oleh dokter lantaran kondisinya yang sudah mulai membaik. Sepasang suami istri korban keracunan makanan nasi kotak Kamis pagi dirawat petugas UGD Rumah Sakit Uni Kota Bogor. Keduanya mengalami gejala mual dan muntah hebat dan baru diperiksa tim medis lantaran kemarin menolak diobati. Sementara 38 orang korban keracunan massal yang sempat dirawat semalam telah dipulangkan karena kondisinya membaik. 38 korban kini dirawat jalan usai mengalami lemas hingga sakit perut hebat. Kasus dugaan keracunan makanan ini masih diselidiki Polsek Bogor Selatan. Polisi telah mengamankan sampel makanan untuk keperluan uji laboratorium. Berdasarkan laporan tadi malam itu 38 ya, sampai pagi ini baru aja masuk dua. Itu dua pasien suami istri juga yang menurut pasiennya adalah juga ikut memakan makanan dari pajak itu. Jadi dari semua yang dibawa ke kami itu satupun tidak ada yang dirawat. Jadi semua bisa diizinkan untuk pulang. Paling itu saja sih ya. Sebelumnya, puluhan warga di Kelurahan Genteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu malam dievakuasi ke rumah sakit lantaran mengalami keracunan massal. Selain sakit perut dan mual, seluruh korban juga menderita muntah usai menyantap sajian nasi kotak acara undangan. Terus pas habis maghrib, enggak itu biasa pas kesininya langsung mules, perut sakit, terus bolak-balik kamar mandi. Udah aja sampai jalan juga nggak bisa tegak, seperti itu aja. Meski tak menelan korban jiwa, namun lebih dari 20 korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit setempat. Dalam proses, ya, kemudian kita mengamankan barang bukti, yaitu berupa bumbu-bumbu, kemudian makanan nasi pok yang disantap. Dibawa Dibawa ke keterangan Mako, dimintain keterangan saksi-saksi ya. berapa orang Pak saksi yang sudah di Ya ini sudah kurang lebih sudah ada 10 orang. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa itu, sampel makanan diuji di laboratorium. Petugas kepolisian telah menyita sampel makanan serta bumbu masak dari rumah warga yang menggelar acara syukuran. Keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi. Makanan terkontaminasi dapat mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, ataupun parasit yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Organisme infeksius dapat mengkontaminasi makanan pada segala titik dari mulai proses, produksi, atau distribusi suatu makanan. Gejala keracunan makanan dapat terlihat setelah beberapa menit, jam, atau hari setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kecepatannya tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya. Gejala keracunan makanan beragam, bergantung pada sumber kontaminasi. Sebagian besar keracunan makanan dapat menyebabkan beberapa tanda dan gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri, kram perut, serta demam. Kontaminasi dapat terjadi di segala tempat, mulai dari kantin, catering, hingga di rumah sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari keracunan makanan, yaitu mencuci tangan, alat makan, dan alat memasak. Mencuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir dapat menghindarkan kita dari bakteri kontaminan makanan. Memasak pada suhu yang tepat. Hampir sebagian organisme kontaminan dapat mati pada pemanasan dengan suhu yang tepat. Sebagai contoh, memasak daging merah minimal pada suhu 71 derajat dan daging unggas
pada suhu di atas 74 derajat untuk dapat mematikan bakteri. Menyimpan bahan makanan dengan tepat. Menyimpan bahan makanan harus dilakukan pada suhu yang tepat karena beberapa bakteri dapat berkembang biak meskipun pada suhu lemari pendingin, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih rendah untuk menghentikan aktivitas bakteri. Penyimpanan bahan makanan sesuai letaknya juga dapat menghindarkan dari kontaminasi silang. Membuang makanan yang meragukan. Perubahan warna, bau, dan bentuk merupakan salah satu tanda bahwa makanan sudah tidak layak digunakan. Jika terdapat salah satu bahan yang diragukan kualitasnya, penting bagi kita untuk lebih baik membuang makanan tersebut daripada menggunakannya. Sekian informasi pada hari ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.